mengcover kondisi-kondisi masyarakatnya secara real. Saya ditemani oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Anak jalanan ini sebenarnya ada yang diakomodir oleh pihak-pihak tertentu dan ada juga yang dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Melalui aplikasi yang akan kami buat, itu aplikasi Adama, itu aplikasi yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner, tentunya bersama saya Elsa Dawi. Seperti biasa, kita akan berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, yang dimana narasumber kita ini akan memberikan informasi-informasi yang tentunya mungkin bersifat edukatif, informatif, dan juga pasti sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, sebagai pembuka untuk Bapeda Corner hari ini, kita perlu tahu bahwa Kota Makassar adalah salah satu kota yang bisa disebut sebagai pusat perdagangan dan juga jasa. Nah, hal demikian juga yang menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang perlu kita perhatikan kondisi sosialnya, dan ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Makassar bagaimana untuk mengcover kondisi-kondisi masyarakatnya secara real. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibu Aulia Arsyad. Langsung saja kita sapa. Halo Bu. Iya, halo. Ya, mungkin untuk awal perbincangan kita pada hari ini, kita perlu tahu nih, di Kota Makassar sendiri nih, kondisi real dari masyarakat Kota Makassar seperti apa, kondisi sosialnya, berapa angka real dari misalnya angka kemiskinan, masyarakat miskin atau kurang mampu yang ada di Kota Makassar. Oke, terima kasih De Elsa. Ya. Untuk kondisi Kota Makassar, kondisi sosial masyarakat yang ada di Kota Makassar itu, data yang ada pada Dinas Sosial Kota Makassar yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada 436.000 sekian ya untuk DTKS. Nah, dari DTKS itu ada data penerima BPNT dan PKH. Nah, BPNT ini yang bantuan pangan non tunai itu sekitar 40.892, dan untuk PKH sendiri ada 20.154. Nah, ini mereka terima secara triwulan. Nah, diharapkannya kami dari Dinas Sosial diharapkan bahwa orang-orang ini setelah menerima bantuan mereka dapat mempergunakan memang khusus untuk peruntukannya. Seperti BPNT ini harusnya mereka membelanjakan untuk sembako. Ya, sembako jangan dibeli untuk barang-barang yang kurang penting. Misalnya beli kuota, beli rokok yang memang jelas-jelas tidak mendukung untuk peruntukan bantuan ini. Nah, untuk PKH sendiri itu mencakup lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah. Jadi memang peruntukannya kami harapkan tepat sasaran. Nah, untuk kegiatan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial ini akan kami lakukan melalui musyawarah kelurahan tahun ini juga. Nah, kami harapkan partisipasi RT RW ataupun masyarakat itu sendiri untuk mendaftarkan warga atau mendaftarkan dirinya mendaftar mandiri melalui aplikasi yang akan kami buat, itu aplikasi Adama, itu aplikasi yang sudah kami paparkan pada Rakorsus kemarin, itu akan kami gunakan pada saat musyawarah kelurahan. Nah, di situ warga berhak melakukan memberikan usulan ataupun menyanggah kalau apabila ada tetangga atau warga yang sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan, mereka bisa menyanggah. Memang orang ini sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan, dan orang yang belum sama sekali mendapatkan bantuan bisa diusulkan untuk menjadi penerima bantuan seperti itu. Oke, jadi memang ini adalah program yang berbasis data banget. Iya. Jadi memang datanya harus kuat, otomatis. Nah, sejauh ini adakah kendala dalam hal, karena tadi Ibu bilang bahwa untuk mungkin ada aplikasi kedepannya akan berjalan, karena itu masih progres. Nah, sejauh ini gimana nih maintenance untuk hal-hal itu, karena kan bisa saja terjadi misalnya kecurangan dalam hal menginput data atau seperti itu.
Iya, kalau untuk penginputan data seperti itu mereka melakukan usulan melalui aplikasi dan kami Dinas Sosial melakukan verifikasi. Dan itu kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami sudah ajukan perjanjian kerjasama dan alhamdulillah kemarin teman-teman dari Disduk Capil sudah menyampaikan bahwa Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyetujui permohonan perjanjian kerjasama kami. Jadi kami sudah bisa melakukan pemadanan data. Karena yang selama ini kejadian kan ada data tidak valid, itu terkait karena adanya yang meninggal, ada yang sudah pindah, atau ada yang sudah bekerja seperti PNS, TNI, Polri itu. Jadi karena mereka kan biasanya jarang melaporkan apabila mereka sudah PNS, mungkin jarang melakukan perubahan data-data kependudukan. Up to date-nya sendiri untuk update data-data itu dilakukan per bulan kah, per 3 bulan atau? Kalau untuk rencana kami untuk pelaksanaan musyawarah kelurahan sendiri, pada saat warga memberikan usulan atau menyangga itu kami rencanakan 2 kali setahun seperti itu. Jadi kami menyampaikan data feedback ke Disduk Capil untuk terkait yang meninggal ataupun yang sudah pindah, karena kan informasi real dari bawah itu kan dari RT RW ataupun masyarakat itu sendiri. Baik, selain dari masalah angka kemiskinan di Kota Makassar, Dinas Sosial juga itu menaungi atau bertanggung jawab atas beberapa hal lain, seperti misalnya yang sekarang lagi hangat diperbincangkan adalah masalah Anjal. Ya. Oke. Kita mungkin masih sangat hangat mendengar berita-berita mengenai anak jalanan. Iya. Bahkan beberapa waktu lalu kita baca berita bahwa memang akan ada program atau akan ada tim khusus nih untuk mengatasi yang namanya anak jalanan. Sejauh ini gimana, Bu? Oke. Untuk anak jalanan sendiri, baru tadi kami rapatkan rapat persiapan untuk tim penanganan anak jalanan. Itu kami harapkan ada pelibatan SKPD, beberapa teman-teman SKPD. Kami tadi sudah melakukan rapat dengan teman-teman dari 7 SKPD, ada Dinas DP3A, Pendidikan, Perpustakaan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kominfo, dan Bapenda. Kami mengharapkan bantuan dari teman-teman OPD tersebut. Misalnya DP3A, kami mengharapkan kerjasamanya DP3A melalui shelter warga dan forum anak untuk melakukan pendekatan kepada orang tua anak jalanan ini. Jadi anak jalanan ini sebenarnya ada yang diakomodir oleh pihak-pihak tertentu dan ada juga yang dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Jadi dari asesmen kami itu memang ada beberapa anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri dan masih sekolah sebenarnya. Nah, untuk anak yang masih sekolah ini kami juga mengharapkan bantuan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pendekatan melalui guru-guru sekolah apabila ada dari salah satu siswanya yang jadi anak jalanan. Jadi saat ini kami sedang menyusun data untuk disampaikan ke DP3A dan Dinas Pendidikan untuk mereka melakukan pendekatan langsung kepada keluarga. Nah, untuk Dinas Perpustakaan sendiri, alhamdulillah kami sudah dibantu, mereka turun ke RPTC. Kebetulan Dinas Sosial Kota Makassar memiliki UPT RPTC. Pada saat kami menjangkau anak-anak jalanan, kami lakukan pembinaan selama 3 hari di sana. Nah, selama 3 hari di sana kami mengharapkan Dinas Perpustakaan turun dongeng kelilingnya untuk melakukan pembinaan di sana. Nah, terkait Satpol PP dan Perhubungan, ya kami harapkan kembali rutin melakukan patroli di jalan-jalan. Paling tidak kalau anak jalanan ini lihat patroli kan pasti agak segan untuk beraktivitas kembali di jalan. Dan untuk Kominfo kami harapkan kerjasamanya terkait iklan layanan masyarakat lebih di share lagi iklan layanan. Kebetulan kami sudah buat iklan layanan masyarakat bekerja sama dengan Kominfo. Mudah-mudahan secara kontinu bisa disebar. Dan untuk Bapenda kami minta bantuan untuk pada videotronnya supaya ada penyampaian ke warga jangan memberi kepada anak jalanan karena sanksinya kan ada. Cuma memang selama ini masih belum ditegakkan, belum diberlakukan dan sanksinya itu 1,5
juta denda dan kurungan 3 bulan. Nah, itu yang kami mau sampaikan ke warga karena anak jalanan ini kan berpikir gampang dapat uang di jalan, dan masyarakat Kota Makassar ini baik-baik, suka berbagi seperti itu. Jadi memang harus ada upaya pencegahan. Nah, itu tadi dari DP3A maupun Dinas Pendidikan, dan utamanya camat, lurah, dan RT RW. Ada program Sentuh Hati lurah yang kami harapkan turun melakukan sentuh hati, dan data yang akan kami berikan ke camat maupun lurah itu diberikan perhatian khusus, diberdayakan pada kegiatan-kegiatan kelurahan. Anak-anaknya dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak di wilayah itu. Mungkin itu. Tadi ada beberapa spesifik anak jalanan yang kemudian tadi Bu Kadis paparkan bahwa ada yang terkoordinir ya. Jadi ada satu kelompok yang kemudian mengambil anak-anak jalanan yang putus sekolah misalnya, atau ada yang dieksploitasi oleh orang tuanya. Nah, penanganan terhadap kedua kategori ini apakah beda dari dinas sosial atau gimana? Untuk di tahun 2023 ini kami belum menemukan oknum yang mempekerjakan anak-anak ini. Beda dengan tahun lalu. Tahun lalu saya dapat informasi bahwa ketahuan, tapi itu kan sebenarnya bisa dijerat hukum pidana eksploitasi anak. Bisa ada aturannya, tapi kan aturannya bukan di kami. Untuk penegakan aturan seperti itu kan bukan di kami. Kami cukup menyerahkan ke kepolisian, pihak kepolisian. Nah, untuk anak-anaknya sendiri kami tetap samakan pembinaannya di RPTC. Pembinaannya itu dalam bentuk mereka diedukasi khusus, mereka menginap atau seperti apa? Menginap selama tiga hari. Menginap selama 3 hari, ada permakanannya, diajarkan sholat, belajar membaca. Kalau rata-rata mereka ini sering tidak naik kelas. Iya. Tapi 3 jadi hari itu cukup untuk membuat sebenarnya mereka, atau ada misalnya ada kasus yang ketemu nih satu anak nih dibina 3 hari, kemudian pada saat patroli kedapatan lagi. Ada banyak. Jadi ada yang sudah 3 kali, ada sudah sering lah pasti, karena sudah kebiasaan. Mereka merasa lebih gampang dapat uang di jalan. Jadi memang untuk hitungan 3 hari dilakukan pembinaan di RPTS itu sangat kurang. Makanya tahun ini kan program prioritas Pak Wali Kota yang ada pada Dinas Sosial itu adalah pengadaan lahan untuk persiapan pembangunan Liponsos, lingkungan pondok sosial. Nah, itu mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai dibangun, karena tahun ini pembebasan lahannya, dan nanti pada saat ada Liponsos semua PMKS sudah bisa kami tampung, misalnya anak jalanan, pengamen, korban nafsa, lansia terlantar, orang terlantar, ODGJ, WTS Waria, itu iya. Mereka semua kan dalam satu. Iya. Baik. Lalu program lain misalnya yang kemudian secara khusus saat ini atau dalam waktu dekat ini menjadi fokus utama dari dinas sosial, apakah ada selain dari misalnya program turunan dari Kementerian Sosial, itu adalah program Keluarga Harapan Bu ya? Dan sejauh ini gimana progresnya Bu? Untuk program kerja di Dinas Sosial sendiri sebenarnya dalam waktu dekat ini itu muskel tadi, musyawarah kelurahan. Kami sementara persiapkan perwalinya, perwali terkait pendataan fakir miskin, karena warga pada saat akan menginput data pada aplikasi Ada Mak Bos ini, mereka harus punya dasar. Apa dasarnya orang ini bisa diusulkan, ya. Jadi dari perwali tersebut kami akan membuat keputusan wali kota terkait variabel khas daerah. Kenapa orang ini, apa dasar penentuan orang ini jadi termasuk warga miskin? Ya, misalnya punya kendaraan kah? Punya kendaraan mobil dalam hal ini ya, mobil pribadi atau motor yang memang spesifikasinya. Iya, betul. Syarat-syarat yang harus warga penuhi supaya bisa masuk dalam kategori ini. Iya. Oke, yang lain mungkin yang kedepannya akan dilaksanakan lagi atau sejauh ini udah berjalan dengan baik? Kalau untuk kegiatan yang sekarang ini kami lakukan adalah kegiatan yang mendukung lorong wisata. Nah,
untuk kegiatan lorong wisata sendiri kami kaitkan dengan program KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada program bantuan untuk anak terlantar, ada untuk UWEB, dan disabilitas. Jadi kami mendatangi lorong-lorong wisata untuk melihat apakah warga ini sudah punya KIS atau belum. Tapi yang memang layak untuk mendapatkan KIS ya, tidak sembarang orang juga yang untuk dibantu untuk KIS-nya. Nah, untuk usaha ekonomi produktif itu terkait pedagang kelontong yang ada di lorong-lorong wisata. Kita kasih bantuan paket jualan. Nah, untuk anak terlantar sendiri kami akan bantuan paket makanan juga. Jadi kita menyusur juga lorong-lorong wisata, siapa tahu di situ ada anak terlantar, bisa kami sentuh, seperti itu. Disabilitas juga begitu. Oke, jadi memang ada banyak program. Iya. Kemudian kalau kita dengar-dengar dari tadi nih Bu Kadis nih, akan sangat membutuhkan yang namanya banyak anggaran. Jadi gimana Bu, tercover kah semua anggarannya? Alhamdulillah, iya. Tercover semua ya. Tadi Bu Kadis juga sempat menyinggung masalah bantuan. Kalau boleh tahu untuk bantuan sosial sendiri secara per kategorinya apakah berjalan lancar, tidak ada kendala atau gimana? Untuk saat ini kalau bantuan sosial yang dari kementerian kan BPNT sama PKH memang sudah daftar nama-namanya memang sudah ada ya. Nah, untuk yang tadi UWEB itu harus pedagang kelontong dan memang terdaftar dalam DTKS. Jadi kalau dinas sosial memberikan bantuan itu harus bersumber dari DTKS memang. Khusus untuk yang di bawah tanggung jawab dari pemerintah Kota Makassar sendiri gimana? Yang maksudnya memang tanggungan anggarannya di bawah APBD. Iya, itu semua APBD. UWEB, bantuan untuk anak terlantar, untuk bantuan alat bantu untuk disabilitas maupun itu semua dianggarkan dalam APBD seperti itu. Dan untuk KIS sendiri kan kami bisa mengcover orang yang terdaftar dalam DTKS maupun di luar DTKS karena dalam pengamatan kami tidak semua warga miskin sudah terdata dalam DTKS. Jadi gitu. Memang pasti ada temuan-temuan. Pasti, gitu ya. iya. Entah itu yang tercover atau mungkin dapat tapi ternyata belum terdata. Atau misalnya tidak tepat sasaran. Iya, ada mungkin. temuan seperti itu. Banyak. Iya. Banyak ya. Jadi setelah kami membagi data penerima bantuan BPNT maupun PKH ke masing-masing kelurahan. Nah, ada juga beberapa kelurahan yang melapor bahwa ada pedagang beras yang masuk, dapat bantuan, ada banyak laporan yang masuk memang. Dan itu memang datangnya dari masyarakat langsung yang melapor ya. Kalau dari dinas sosial sendiri untuk mungkin tim investigasi misalnya atau tim yang memang melacak bahwa kelayakan bantuan ini diterima oleh masyarakat, ada yang disiapkan atau gimana? Ya, kalau untuk tim monitoring ke bawah memang tidak ada untuk di dinas sosial, tapi kami kalau ada yang melapor misalnya ada yang melapor atau wartawan kan, teman-teman media atau LSM atau yang perwakilan rakyat di DPR melapor bahwa ada warga yang sakit misalnya, ada yang susah lah pokoknya. Jadi dinas sosial langsung turun mengecek dia benar nggak dapat KIS atau tidak. Kami kerjasama dengan dinas kesehatan untuk langsung menindaklanjuti laporan ini. Jadi memang perlu keterlibatan masing-masing ya, masyarakat juga perlu aktif juga karena betul. Ada banyak tanggung jawab nih di dinas sosial yang harus dikerjakan juga. Satu lagi nih Bu Kadis sebagai closing statement, mungkin ada himbauan khusus kepada masyarakat lebih spesifik dalam hal program-program yang akan dijalankan oleh dinas sosial. Apakah himbauan itu dalam bentuk misalnya jika melihat anak jalanan atau lebih kepada untuk masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Makassar. Oke. Untuk teman-teman warga Kota Makassar yang baik hatinya dan suka berbagi, kami harapkan jangan memberi di jalan karena itu membuat mereka jadi malas. Beri mereka peluang, jangan uang.
Dan yang kedua, kami harapkan partisipasi semua pihak untuk terlibat dalam musyawarah kelurahan nanti supaya bantuan yang akan disalurkan tepat sasaran. Terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Kepala Dinas Bu Aulia Arsyad mengenai kondisi sosial di Kota Makassar. Ada banyak sekali program-program dinas sosial yang kemudian bisa kita dengarkan tadi, gimana penanganannya terhadap anak-anak jalanan dan juga program-program khusus untuk masyarakat kurang mampu. Kedepannya kita berharap memang program-program ini bisa berjalan dengan baik, tentu di bawah naungan dinas sosial, di bawah kepemimpinan Ibu Aulia Arsyad ke depannya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran pastinya. Untuk Makassar terus 2 kali tambah baik karena kita peduli.